Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, pada pertemuan ke-15 ini saya akan menyampaikan masalah an-naskh. An-naskh menurut bahasa adalah penghapusan atau menghilangkan. Ini menurut bahasa. Tapi kalau menurut istilah usul fikih adalah menghapus hukum syariat yang dulu dengan hukum syariat yang baru. Kenapa terjadi begitu? Itu menyesuaikan situasi dan kondisi umat. Jadi yang dimaksud nasakh menurut definisi syar'an ialah hukum syariat, hukum syarak yang dulu dihapus dengan hukum syarak pula yang baru. Yang dulu disebut mansukh dan yang baru disebut nasikh. Mansukh adalah dihapus dan nasikh adalah yang menghapus. Pemirsa yang kami hormati, ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan masalah Quran tidak ada penghapusan. Contohnya Dr. Taufik dan Muhammad Abduh. Beliau mengatakan di dalam Al-Quran tidak ada penghapusan. Kalau toh ada bertentangan, itu masih bisa dikompromikan. Istilah thoriqul jam'i, jalan untuk mengkompromikan. Alasan mereka adalah la mubaddila li kalimati. Tapi jumhur, kebanyakan memang ada di dalam Quran itu yang nasikh dan mansukh. Alasan jumhur yaitu firman Allah, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Tiap-tiap ayat yang kami hapus, maka akan kami ganti dengan yang lebih baik atau sepadan. Nah, dalil inilah yang dipakai oleh jumhur ulama bahwa memang di dalam Al-Quran terjadi nasikh mansukh. Dan juga di hadis juga terjadi nasikh mansukh. Suatu contoh. Nanti akan saya sampaikan secara panjang lebar. Ini hanya contoh sebagian. Contohnya, bahwa dulu orang yang ditinggal mati suaminya itu tidak boleh kawin, harus menunggu 1 tahun. Nah, dan semua biaya 1 tahun ditanggung oleh peninggalan suaminya. Tapi ayat itu kemudian dihapus dengan ayat yang lain yang baru turun, yaitu walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Orang yang ditinggal mati suaminya harus menunggu, tidak boleh kawin lagi, menunggu 4 bulan 10 hari. Dulu 1 tahun. Dan juga ada ayat lain
yang menunjukkan nasikh mansukh. Bahwa dulunya khamr itu belum diharamkan secara mutlak. Hanya wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya ada manfaat dan ada madharatnya. Tapi madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Pada waktu sahabat masih ada yang minum dan ada yang sudah tidak minum. Baru setelah ada ayat hurrimat alaikumul khamru wal maisiru wal ansabu dan terusnya, barulah tegas khamr adalah diharamkan. Setelah itu tidak ada seorang pun sahabat yang masih minum khamr. Nah, pemirsa yang kami hormati, berapakah ayat-ayat yang terjadi di dalam Al-Quran terjadi nasikh mansukh? Ulama-ulama pun berbeda satu sama lain. Ada yang mengatakan jumlahnya banyak, ada yang jumlahnya sedikit. Cuma maaf Pak Anwar tidak menyiapkan pendapat ulama berapa jumlah nasikh mansukh di Quran menurut satu ulama dan berapa menurut ulama yang lain. Tapi yang jelas ada perbedaan jumlah terjadinya nasikh mansukh di dalam Al-Quran. Pemirsa yang kami hormati, di dalam Al-Quran memang itu tidak bisa dielakkan adanya nasikh mansukh itu karena menyesuaikan situasi dan kondisi. Hadis pun demikian. Pada waktu Islam masih pertama kali, masyarakat masih gemar sekali datang ke kuburan untuk minta-minta dan menyembah-menyembah. Nah, pada waktu Nabi Muhammad SAW melarang, jangan engkau ziarah ke kuburan. Karena apa Nabi melarang itu? Karena jangan-jangan sampai-sampai menyebabkan kemusyrikan. Karena Islamnya umat masih lemah. Tauhidnya, akidahnya masih lemah. Karena barusan saja dia keluar dari jahiliyah. Pada waktu jahiliyah, makam atau kuburan merupakan tempat meminta, tempat memuja. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW melarang. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Nah, setelah akidahnya umat Islam sudah kuat, sudah tidak mungkin lagi meminta-minta kepada kuburan. Tidak mungkin lagi dia musyrik. Tidak mungkin lagi dia akan menyembah kuburan. Maka Nabi Muhammad SAW membolehkan ziarah kuburan. Yaitu yang sudah populer, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirul maut. Ziarah kuburan bukan untuk minta, tapi tudzakkirul maut, untuk mengingatkan kita akan mati seperti yang kita ziarahin. Adapun berdoa sama saja. Berdoa di kuburan dan berdoa di rumah sama saja. Pasti akan sambung. Bahkan andai kan kita mempunyai orang tua mati di Mekah, kita doakan di Paciran atau di Indonesia, bisa sambung.
Tidak kok kemudian kalau kita datang ke kuburan, terdoa itu masih hangat. Tapi kalau jauh, doanya sudah mabunda, sama saja. Tapi ziarah ke kuburan, tujuannya tudzakirul maut. Untuk mengingatkan kita bahwa kita akan mati seperti kuburan yang kita ziarahi. Nah, sekarang mari kita bahas. Berapakah macam penghapusan itu? Di dalam usul fikih. Wayang qasimun nasu ila aksamin. Penghapusan itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah naskhur rasmi wa baqaul hukmi. Tulisannya dihapus, tapi hukumnya masih berlaku. Jadi tulisannya dulu ada, tapi sudah dihapus atas perintah malaikat Jibril, tapi hukumnya masih ditetapkan. Tentunya hal semacam itu sudah pernah terjadi, ada ayat di dalam Al-Quran, yaitu bunyinya As-syaikhu was-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Yang dimaksud dengan as-syaikhu was-syaikhatu adalah laki-laki atau perempuan yang sudah pernah kawin. Apabila keduanya itu berzina, dia harus dirajam sampai mati. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, sebelum dihapus saya sudah pernah membaca ayat itu. As-syaikhu was-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Sebelum dihapus saya pernah membaca. Kemudian ayat itu sudah tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, tapi Nabi Muhammad SAW pernah merajam seorang Yahudi. Pada suatu ketika ada seorang Yahudi zina. Perempuan Yahudi itu orang ternama, terhormat. Nah, pada waktu itu orang-orang Yahudi minta, coba tanya hukum kepada Muhammad. Bagaimana bila mana orang itu zina sudah pernah kawin. Ketika rombongan Yahudi tanya hukumnya, maka Nabi Muhammad SAW memberikan jawaban bahwa di dalam kitabmu Taurat pasti sudah ada. Coba bacakan. Hukumannya orang yang zina dan sudah kawin. Nah, kemudian dibacakan di dalam kitab Taurat itu. Lah, kebetulan ada seorang pendeta Yahudi yang sudah masuk Islam, yaitu Abdullah bin Salam. Pada waktu itu Abdullah bin Salam berada di situ. Ketika rombongan Yahudi membacakan kitab Taurat,
pada waktu sampai pada ayat rajam, diliwati, dilangkai. Nah, Abdullah bin Salam bilang, "Hei Rasulullah, ayat rajam telah dilangkai, tidak dibaca." Nah, setelah dilihat oleh Nabi dengan Abdullah bin Salam, ternyata hukumannya rajam. Oleh karena itu Nabi memerintahkan orang perempuan yang zina itu dirajam. Nabi juga pernah merajam seorang laki-laki yang namanya Ma'is. Pemirsa yang kami hormati, ini namanya tulisannya sudah tidak ada, tapi hukumnya masih berlaku. Ini. Itu yang disebut naskhur rasmi wa baqaul hukmi. Kemudian yang kedua adalah naskhur hukmi wa baqaur rasmi. Hukumnya dihapus, tapi tulisannya masih ada. Tapi sudah dihapus. Contohnya di dalam ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 240 berbunyi, "Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj." Al-Baqarah ayat 240. Maksudnya secara singkat, orang yang ditinggal mati suaminya harus menunggu, tidak boleh kawin selama 1 tahun. Jadi 1 tahun dia tidak boleh kawin lagi. Itu juga sama dengan adat jahiliyah. Adat jahiliyah itu orang yang ditinggal mati suaminya, dia harus dikurung di dalam suatu tempat. Tidak boleh memakai pakaian-pakaian baru. Dan tidak boleh memakai wewangi-wangian dan lain-lain. Dikurung dalam suatu tempat. Nah, tapi Islam tidak usah dikurung. Tapi menunggu 1 tahun. Bahkan dibiayai dari peninggalan mayit. Itu pertama. Kemudian dihapus dengan ayat, "Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhurin wa asyra." Yaitu surat Baqarah ayat 224. Orang yang ditinggal mati suaminya harus iddah. Iddah itu menunggu, jangan kawin dulu selama 4 bulan 10 hari. Tidak boleh kawin. Iddahnya 4 bulan 10 hari. Pertanyaannya, apakah semua perempuan harus menunggu 4 bulan 10 hari? Kecuali perempuan yang hamil. Jadi perempuan ditinggal mati suaminya, kemudian dalam keadaan hamil,
dia menunggu kelahiran kehamilannya. Sampai-sampai andai kata suaminya meninggal dunia hari Kamis, kok kemudian dia melahirkan hari Jumat, sudah boleh kawin. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadukna hamlahun. Perempuan yang ditinggal mati dalam keadaan hamil, iddahnya adalah melahirkan kehamilannya. Setelah itu sudah boleh kawin. Karena itu Quran sama Quran, yang mansuh juga Quran, yang nasih juga Quran. Maka disebut, dan masih ada di dalam Quran yang dimansuh, masih ada tulisannya, cuma sudah tidak berlaku hukumnya, maka disebut naskhur rasmi, naskhul hukmi wa baqaur rasmi. Hukumnya dihapus tapi tulisannya masih ada. Jadi masih ada iddah 1 tahun, masih ada, tapi sudah tidak berlaku. Nah, kemudian ada naskhul amroini ma'an. Ada yang sudah dihapus tulisannya dan hukumnya. Jadi tulisannya sudah tidak ada, hukumnya sudah tidak berlaku. Kita tidak pernah membaca karena sudah dihapus. Tapi dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Fima unzila, kana fima unzila asru rodoatin ma'lumatin yukharrimna. Dulu di dalam Al-Quran ada ayat yang diturunkan Allah, yaitu orang menyusu kepada perempuan lain sampai 10 kali susuan, itu bisa menjadi mahram. Maksudnya ada bayi, entah itu anak dari siapa saja, tapi kalau sudah nusu perempuan sampai 10 kali, itu menjadi mahram. Itu namanya ibu susuan. Anaknya ibu ya disebut saudara susuan. Saudara ibu susuan sudah disebut paman atau bibi susuan. Itu sudah mahram, tidak boleh dikawin. Itu dulu 10 susuan. Itu sudah tidak ada di dalam Al-Quran, sudah dihilangkan. Terus diganti 5 susuan. Jadi tidak 10 susuan, cukup 5 susuan sudah menjadi mahram. Ulama-ulama berbeda pendapat. Bagaimana bayi yang menyusu yang menjadi mahram itu sampai umur berapa? Nah, para jumhur sepakat menyusu yang bisa menjadi mahram adalah maksimal sudah sampai umur 2 tahun. Khawla ini lebih dari 2 tahun sudah tidak bisa menjadi mahram. Meskipun menyusu berapa kali saja,
kalau sudah 2 tahun tidak bisa menjadi mahram. Ini. Tapi ada pendapat lain, yaitu pendapatnya Siti Aisyah. Meskipun besar bisa menjadi mahram. Alasannya, pada suatu ketika istri Hudzaifah iku lapor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri Hudzaifah datang kepada Nabi melaporkan bahwa suaminya itu cemburu karena dia mempunyai pelayan yang namanya Salim. Ya, namanya pelayan atau istilah kita apa itu, apa hamba atau apa yang menjadi pelayan di rumah itu tentunya keluar masuk kapan saja ya bebas. Nah, Hudzaifah cemburu sehingga istrinya datang pada Nabi, "Hei Rasulullah, Hudzaifah ini cemburu kepada saya karena saya punya khadam Salim. Dia cemburu." Jawab Nabi, "Susui Salim." Istri Hudzaifah bilang, "Hei Rasulullah, sudah besar Salim itu. Qad balagha ma balagha rijal." Sudah besar seperti orang dewasa. Saya sudah tahu kalau Salim itu sudah besar. Susuilah. Akhirnya Salim disusui. Setelah disusui, cemburu Hudzaifah sudah hilang. Datang kepada Rasulullah, "Rasulullah, setelah saya susui, cemburu Hudzaifah sudah hilang." Dasar itu Siti Aisyah berpendapat menyusu meskipun sudah besar bisa menjadi mahram. Tapi banyak jumhur dan para sahabat hanya maksimal umur 2 tahun. Jadi andai kata ini ada Obed yang merekam saya, ini sudah besar. Andai kata dia nyusu Ayu Ting Ting, dia menjadi mahram. Iya, Obed. Gak nyusu terus kamu. Nah, dulu ada ayat menjadi mahram sebab menyusu 10 kali susuan. Tapi ayatnya sudah hilang, jadi dihapus, dan hukumnya sudah dihapus, diganti 5 susuan. Makanya disebut naskhul hukmi warrosmi ma'an. Tulisannya sudah tidak ada, hukumnya sudah tidak berlaku. Saya kira cukup sekian dulu. Nanti akan kami lanjutkan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.